Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fifa, NIM 1917201088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori biaya produksi. Yang pertama yaitu tentang tujuan perusahaan. Tujuan ekonomi suatu perusahaan sudah jelas, yaitu untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, pendapatan total dan biaya total. Yang pertama, pengertian dari pendapatan total. Pendapatan total yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Yang kedua, ada biaya total atau total cost. Pengertiannya yaitu jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input keperluan produksinya. Kemudian ada profit atau laba. Laba adalah pendapatan total dikurangi biaya total. Perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Kemudian ada biaya marginal atau MC. Biaya marginal yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Akibatnya, terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Kemudian ada cara meminimumkan biaya jangka panjang. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada yang pertama ada tingkat produksi yang ingin dicapai, yang kedua ada sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang, biaya rata-rata jangka panjang yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produknya. Kemudian ada biaya berubah total. Biaya berubah total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Yang kemudian ada biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap rata-rata atau AFC, yang kedua ada biaya berubah rata-rata atau AVC, yang ketiga ada biaya total rata-rata atau ATC. Biaya rata-rata dan marginal yang pertama yaitu biaya tetap rata-rata atau AFC. Pengertiannya yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Yang kedua, biaya berubah rata-rata atau AVC. Pengertiannya yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Kemudian ada biaya total rata-rata atau AC. Kemudian ada teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada 2 jenis. Yang pertama ada biaya eksplisit, yang kedua ada biaya implisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Kemudian ada biaya implisit. Implisit yaitu tersembunyi, adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Materi selanjutnya ada jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya internal dan eksternal. Biaya internal sendiri yaitu segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Jenis biaya yang kedua yaitu biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Yang kedua ada biaya jangka panjang. Jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan
semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Kemudian ada biaya total dan jenis-jenis biaya total. Yang pertama, pengertian biaya total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada biaya tetap total. Biaya tetap total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Materi yang terakhir yaitu tentang skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Untuk yang pertama yaitu skala ekonomi. Skala ekonomi yaitu skala kegiatan jangka panjang, dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Kemudian ada skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Yang terakhir ada beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomis. Faktor-faktor yang menyebabkan skala ekonomis, yang pertama yaitu spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga ada memungkinkan produk sampingan diproduksi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Ya, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.